Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas lagi kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa atas rahmat-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, atas keselamatan, damai sejahtera, belas kasihan-Mu yang berlimpah-limpah, kasih karunia, kasih setia-Mu, anugerah dan rahmat yang berlimpah-limpah. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menyelamatkan kami Tuhan dari serangan roh-roh jahat, roh-roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sia, tenung, tumbal, mudah-mudah, roh maut dan maut, segala roh penyakit apapun, termasuk roh penyakit COVID-19 varian apapun juga, roh sakit, demam berdarah, tipes, jantung, sakit paru-paru, ginjal, liver, sakit otak, Kau telah meluputkan dari itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus Kristus. Kau juga meluputkan dari para api si jahat, roh-roh dukun, pedukunan, roh perjanjian-perjanjian, kematian, roh tumbal dipatahkan kuasa darah malah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan Roh Kudus untuk mengajari kami Tuhan pada malam hari ini membahas tentang kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-10. Urapi Bapak Ibu juga yang menyaksikan program ini, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah urapan dari Maha Tinggi memenuhi kami dan kami mendapat tema Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur haleluya. Amin. Ya. Kita akan bahas kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-10, yaitu kita tidak boleh menuntut bunga dari uang yang kita pinjamkan. Jadi saya ulangi, kita tidak boleh menuntut bunga dari uang yang kita pinjamkan. Sekali lagi, kita tidak boleh menuntut bunga dari uang yang kita pinjamkan ya. Kita baca di Keluaran 22 ayat 25. Keluaran 22 ayat 25 ya. Demikian firman Tuhan, Keluaran 22 ayat 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Nah, ini ada konteks di mana kita meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat Tuhan. Orang yang miskin di antaramu, jadi orangnya miskin ya. Maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Jangan kita seperti orang yang penagih hutang ya, karena istilahnya memaksa ya. Kalau orang penagih hutang biasanya tuh memaksa dan ada tenggang waktu. Kita nggak bisa seperti itu ya. Kita nggak boleh memaksa. Kita mungkin memberikan tenggang waktu yang lebih fleksibel atau mungkin yang selonggar-longgarnya ya. Dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya ya. Kalau kita meminjamkan salah satu umat Tuhan dan dia seorang yang miskin dan kita membebankan bunga uang, apa kata firman, kata Alkitab? Tidak boleh. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya ya. Ya. Jadi ada dua hal yang kita pelajari di sini di Keluaran 22 ayat 25. Jadi jika kita pinjamkan uang kepada umat Tuhan, dia seorang miskin, janganlah kita seperti penagih hutang ya, yang ada tenggang waktunya. Ya, yang harus ada bayar sekian. Kita harus fleksibel ya, tidak ada tenggang waktu ya, dan kita juga nggak boleh memaksa ya. Kalaupun dia masih bayarnya sedikit-sedikit, nggak boleh memaksa. Jangan sampai membayar ke kita itu jadi beban buat dia, dia bisa makan, nggak bisa minum, itu juga nggak boleh. Mendingan kita berikan lagi tuh uangnya, nggak usah bayar dulu. Kita mungkin ya kalau perlu nggak usah bayar juga ya, tergantung ya dari situasi dan kondisi. Kalau pikir saya kalau memang dia tidak sanggup, kita hapuskan saja ya. Yang paling penting adalah tidak boleh dibungakan. Kalau misalnya memang dia sanggup, dia ada tanggung jawab, yang kita bungakan. Misalnya, wah ini tukang waktunya misalnya setahun, tentunya dibayar misalnya 2 tahun, terus kita bungakan, nggak boleh ya. Kalaupun sampai 3 tahun pun nggak boleh dibungakan ya. Terus kita baca lagi firman Tuhan ya di Imamat 25 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Judulnya perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu.
Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Ya, janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Ya, jadi ini jelas sekali kalau dibilang ulang di Imamat 25, 35, 37, apabila saudaramu jatuh miskin, saudara kita ini bisa jadi saudara sekandung, saudara dari ayah, dari ibu, atau dari saudara istri. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang. Ya. Jadi kita harus menyokong, jangan pelit, ya, menyokong, ya, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ya. Jadi hidup itu pasti hubungannya dengan ya bayar sewa tempat tinggal, ya, bayar mungkin bayar listrik, ya, atau bayar kebutuhan sehari-hari. Yang penting makan itu, ya, dapur itu, sokong, topang, ya. Di situ dibilang gitu supaya ia dapat hidup di antaramu, ya. Jadi kita menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu, ya. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, ya. Gak boleh ngambil bunga uang. Melainkan kau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu, ya. Jadi kita harus menyokong dan jangan kasih bunga uang juga, ya. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Ya, kalau misalnya kita sudah memberikan sejumlah uang, ya, untuk diskokong, kalau kita mau ngambil makanan juga jangan minta bunga, ya. Nggak boleh hitung-hitungan, ya. Kalau kita care sama orang yang saudara kita yang jatuh miskin, itu benar-benar Alkitab yang mengatakan demikian. Kita harus peduli, care, ya. Nah, kita baca satu ayat lagi di Ulangan 23 ayat 19-20. Ulangan 23 19-20, ya. Demikian firman Tuhan. Jangan memungut bunga dari seorang saudaramu sebangsa. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Ya. Nah, ini kepada saudara kita jangan dikasih bunga. Ayat firman Tuhan di sini dibilang di Ulangan 23 19-20, kalau mau kita meminta bunga dari orang asing, boleh engkau memungut bunga, ya. Dari orang asing, ya, orang asing bukan saudaramu, itu boleh memungut bunga. Tapi kita juga lihat-lihat juga, ya, kalau orang asing itu juga nggak mampu, jangan kita paksakan, ya, ya. Jangan kita gara-gara firman ini ada orang asing kita memungut bunga, ya, kita langsung senang terus kita jadi penagih hutang, ya. Terus ya itu sama aja juga kita sadis, ya, nanti, ya. Pokoknya kita tanya Roh Kudus, ya, bagaimana ini Tuhan, Roh Tuhan, kan Roh Tuhan itu akan memberikan pertolongan, ya, karena Allah Roh Kudus itu adalah penolong, Allah penghibur, ya. Semua pasti ada diberikan solusi dari Roh Kudus, ya. Saya percaya tuh. Jadi ayat firman ini kalau memang bunganya mau diberikan, ya, sama orang asing. Tapi kalau Allah Roh Kudus bilang orang asing ini jangan dikasih bunga, jangan, ya. Intinya adalah kita ini mentaati firman Tuhan, tapi kita lihat juga, ya, apa yang keadaan di lapangan Allah Roh Kudus yang mau, ya. Janganlah kita jadi orang-orang yang jadi penagih hutang atau orang pelit kikir, ya. Saya juga firman Tuhan ini buat saya juga, ya, karena memang ini penting. Karena akhir-akhir ini kan sulit, ya, dan kita juga harus memaklumi bahwa ada orang-orang yang nanti akan demikian ini dan kita belajar dari firman, ya. Ya, itulah kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion, ya. Kita tidak boleh menuntut bunga dari uang yang kita pinjamkan, ya. Jadi kita, ya, dipinjamkan misalnya 1 juta, ya, baliknya 1 juta, dan waktunya juga lebih fleksibel, ya, bukan pinjam 1 juta bunganya 500.000, ya. Jadi mau ambil keuntungan dari penderitaan orang, nggak boleh, ya. Ya, karena mata Tuhan melihat apa yang kita buat, ya. Makanya kita harus buat yang baik, ya, buat yang benar, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dengan pekerjaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mau hidup di Bukit Sion. Kami tidak mau
menarik bunga pada uang yang kita pinjamkan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu ini Tuhan menjadi rema, supaya kami kalau meminjamkan uang tidak menambah dari bunganya Tuhan. Dan firman-Mu berkata kalau mau meminjamkan uang dengan bunganya harus kepada orang asing, tapi itu juga tergantung dari Allah Roh Kudus memberikan pesan ya. Kalau memang orang asing juga tidak boleh diberikan bunga, ya kita mau manut Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang indah. Kami mau doa Tuhan, kami mau tidur, berikan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4 jam 5 untuk saat teduh. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sepanjang hari ini ada kekeliruan atau mendukakan hati Tuhan, biarlah kami Tuhan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau hidup dalam kekudusan Allah, suci kudus pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami mau hidup dalam kasih karunia anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Kami mohon anugerah Tuhan untuk tidur malam kami Tuhan pada hari ini, anugerah kasih karunia Tuhan. Kami berdoa Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Tolak kematian diri, tolak segala sakit mendadak, segala nyeri-nyeri abdomen atau sesak napas, demam. Kami tolak mimpi buruk, mimpi yang kotor, dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mau jadi hidup anak-anak Tuhan, hidup oleh roh seperti pada Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena keinginan Roma 8 ayat 6, keinginan daging adalah maut, sedangkan tetapi keinginan roh adalah hidup dalam sejahtera. Kami mau mengikuti keinginan roh, karena roh Allah ada di dalam kami, roh Kristus ada di dalam kami. Dan kami terus ya Bapa bersatu dalam roh Allah, roh Yesus Kristus. Karena roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan tubuh kita yang fana, sehingga kami dipersiapkan untuk menerima tubuh kemuliaan rapture-Mu Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus di awan kemuliaan Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Terima kasih, sampai besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.